على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Pada kesempatan kali ini kita sekarang sudah sampai kepada bab syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Jadi kalau salat tidak memenuhi syarat-syarat ini maka sholatnya tidak sah. Syurutu sihhatis sholati 15. Syarat sahnya sholat itu ada 15. Dan ini syarat ini harus terpenuhi dari awal sholat sampai akhir sholat harus terpenuhi. Ada 15 syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Sudah otomatis orang yang boleh untuk sholat hanya orang Islam. Berarti kalau ada orang kafir sholat, maka sholatnya tidak sah. Walaupun sebenarnya orang kafir ketika di dunia tidak dituntut untuk sholat, tapi nanti ketika di akhirat dia tetap disiksa karena tidak sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, karena aku tidak sholat ketika di dunia. Jadi hanya khusus orang Islam yang boleh sholat, selain orang Islam tidak boleh sholat. Dan mungkin di agama lain tidak ada ibadah yang sama seperti ritual sholat. Ada agama-agama lain ibadahnya paling cuma nyembahan seperti ini atau berdoa. Berdoa itu mungkin semua ibadah ada berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Mereka juga meyakini bahwa berdoa itu penting, padahal bukan orang Islam. Kadang orang Islam sendiri yang sudah pasti yang mengabulkan doa Allah kadang tidak mau berdoa. Itu Islam. Syaratnya yang pertama adalah Islam. Berarti kalau misalkan ada orang Islam kemudian dia murtad, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah karena dia sudah keluar dari Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa baik buruk, kiri kanan, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, bisa membedakan mana itu kurma, mana itu bara, itu namanya tamyiz. Artinya dia sudah pinter. Itu kira-kira usia 7 tahun, itu sudah tamyiz. Orang tua berkewajiban pada saat anak usia 7 tahun untuk memerintahkan sholat. Ketika orang tua tidak memerintahkan anaknya sholat, maka orang tuanya berdosa. Ketika usia 10 tahun, maka orang tuanya wajib memukul anaknya ketika diperintah sholat dia tidak sholat. Ketika tidak memukul maka orang tuanya berdosa. Dan memukul tidak boleh di area wajah. Dan memukulnya tidak boleh menyakitkan. Memukul yang mendidik. Kalau orang sekarang mungkin cara memukulnya gampang. Tidak dikasih uang saku. Itu juga bagian dari menghukum itu, memukul itu dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, dukhulul waktu, masuknya waktu. Harus benar-benar masuk waktu. Baik masuknya waktu kita mengetahui dengan yakin atau dengan dugaan dengan cara berijtihad. Mencari tahu apakah ini benar-benar sudah masuk waktu atau tidak. Dengan yakin, contohnya, ya kita mendengar sendiri sudah adzan misalnya.
dari orang yang benar-benar bisa dipercaya adzannya. Kita sudah terbiasa mendengarkan adzan di masjid-masjid misalnya, dan orangnya sudah terjadwal di situ menjadi muadzin. Itu sudah terpercaya karena di sana ada jadwal masuk waktu sholat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita mendengar adzan dari orang yang kita tidak kenal, apalagi kita kenal bahwa dia itu orangnya agak sedikit tidak waras misalnya, ini kok suaranya kayak mirip itu, ini kan berarti tidak dipercaya. Bisa jadi belum masuk waktu sholat, kemudian dia adzan. Cara untuk mengetahui masuknya waktu yaitu dengan beberapa cara yang kemarin kita pelajari. Misalkan waktu duhur masuknya apa? Zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Ciri-ciri tergelincirnya matahari adalah bayangan sudah berada di sebelah mana? Sebelah timur. Itu tergelincirnya matahari. Kenapa kok di sebelah timur? Karena matahari terbit dari timur, berarti bayangannya ada di sebelah barat. Nanti kalau sudah zawalu syamsi, matahari tergelincir, bayangannya berpindah ke sebelah timur. Berarti itu sudah masuk waktu duhur. Itu caranya untuk mengetahui dengan cara-cara seperti itu. Atau dengan kabar dari orang yang punya ilmu. Misalnya memang dia paham bahwa ini sudah masuk waktu sholat karena melalui uji coba dan sebagainya. Atau dengan jam yang memang benar-benar terpercaya. Kalau jam sekarang itu jam internet itu sama semua, dan kita mencocokkan dengan jadwal itu. Jadi jam itu juga bagian dari cara kita mengetahui apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Ketika kita tidak yakin sudah masuk waktu sholat, kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah, walaupun kenyataannya sudah masuk waktu sholat. Contohnya gimana? Contohnya kita pada saat itu listriknya padam, kemudian HP-nya, baterainya tidak ada, kemudian jam tangan juga mati. Akhirnya kita bingung, ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Kita ragu-ragu. Kemudian kita sholat, kita tidak yakin sudah masuk waktu sholat atau belum, maka sholat kita tidak sah, walaupun kenyataannya sudah masuk waktu. Harus benar-benar yakin. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tidak sah. Tapi kalau misalkan dengan sudah berusaha, misalkan biasanya ini kalau jam segini, misalkan ketika ada jam, maka biasanya sudah masuk waktu sholat, maka boleh. Atau dengan muadzin, orang yang adzan itu. Atau dengan mengikuti orang yang ahli di dalam waktu sholat, maka itu juga diperbolehkan. Jadi ketika ada orang sholat tanpa mencari tahu dulu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, maka sholatnya tidak sah walaupun kenyataannya dia sudah di dalam waktu sholat. Tapi berbeda lagi kasusnya ketika orang sudah berijtihad, berusaha untuk mencari tahu apakah waktunya sudah masuk atau belum, kemudian dia sholat dan kenyataannya ternyata waktunya di luar waktu sholat, bagaimana sholatnya? Ada beberapa perincian, 2 perincian. Yang pertama, jika dia sholat ternyata sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya menjadi sholat qadha ketika dia punya hutang. Contohnya misalnya, ini waktunya cuacanya mendung, kemudian jamnya mati, HP-nya juga baterainya habis. Kemudian kita sudah berusaha, ini kemungkinan sudah masuk waktu sholat, sudah berijtihad. Setelah sholat selesai, ternyata listriknya hidup, dan kemudian kita baru mendengar ada adzan. Berarti kan kita sholatnya sebelum masuk waktu sholat. Bagaimana sholatnya, sah atau tidak sah? Sholatnya menjadi sholat qadha jika memang dia punya hutang. Otomatis terkodok otomatis. Atau misalkan dia tidak punya sholat qadha, tidak punya hutang, maka sholatnya menjadi sholat sunnah.
ketika memang sholatnya sebelum masuk waktu. Bagaimana ketika ternyata sudah keluar dari waktunya? Contohnya ya paling gampang listrik padam itu. Kemudian jamnya juga mati. Kemudian kita sudah berusaha mencari tahu ini apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Akhirnya kita yakin ini sudah di dalam waktu sholat. Setelah kita sholat ternyata sudah habis waktunya. Berarti kita sholat ketika sudah habis waktunya. Misalnya sholat duhur, batas akhir waktunya misalnya jam 3 misalkan. Ternyata kita sholatnya jam 3 lebih 5 menit, di mana kita sholatnya sudah masuk waktu asar. Bagaimana sholatnya? Apakah sah atau tidak sah? Maka pada saat kondisi seperti itu, kita seakan-akan dianggap mengkodok sholat duhur itu sendiri. Berarti kita tanpa untuk sholat duhur, karena otomatis jadi kodok. Jadi tidak perlu sholat duhur lagi. Sholatnya tetap sah sebagai kodok karena memang sudah di luar waktu sholat. Paham ya? Itu harus tahu tentang masuknya waktu. Yang keberapa? Yang keempat. Wal ilmu bi fardiyatiha. Harus tahu tentang apakah sholat itu fardu atau tidak fardu. Ketika ragu-ragu apakah itu fardu atau tidak fardu, maka sholatnya tidak sah. Contoh misalnya, sholat qadha itu sunnah apa wajib? Wajib. Ketika kita ragu-ragu ini wajib apa sunnah, maka sholatnya tidak sah. Harus benar-benar yakin. Ketika ragu-ragu apakah ini sunnah atau wajib, sunnah atau fardu, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, ini yang penting. Kadang-kadang sering terjadi kesalahan. Kalau kita insya Allah semua sudah tahu, sholat yang fardu itu kan 5 itu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sholat qadha itu juga wajib. Insya Allah itu aman kalau itu. Yang ini kadang-kadang sering terjadi kesalahan. Wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Tidak meyakini satu kefarduan di dalam sholat, kita meyakini sebagai sesuatu yang sunnah. Contohnya, sesuatu yang fardu di dalam sholat itu kan ada 17. Ya, rukun sholat. Itu kan fardu semua itu ya. Rukun sholat 17 semuanya fardu. Jadi kita harus bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Kalau kita masih belum bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, maka ini bisa berakibat fatal tidak sahnya sholat kita. Contoh misalnya, baca Fatihah wajib apa tidak wajib? Wajib. Kemudian kita meyakini baca Fatihah ini adalah sunnah, dan kita tetap baca Fatihah, tapi kita punya ilmu bahwa baca Fatihah ini tidak wajib, baca Fatihah sunnah. Walaupun kita sudah baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena meyakini sesuatu yang wajib sebagai sesuatu yang sunnah. Atau misalnya tahiyat akhir, wajib apa tidak wajib? Wajib apa tidak wajib? Wajib ya. Tahiyat awal. Nah, misalkan kita meyakini bahwa tahiyat akhir ini adalah sunnah, walaupun kenyataannya kita tetap melakukan tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Ini pentingnya kita bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Berbeda ketika kita meyakini misalkan di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tanpa kita menjelaskan secara detail. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Pokoknya yang penting di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuma saya tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu tidak bahaya. Tidak menjadikan sholatnya kemudian tidak sah. Atau misalkan kita meyakini bahwa semuanya wajib, tidak ada yang sunnah. Itu juga tidak apa-apa. Semuanya wajib. Tapi ini juga repot nanti. Orangnya ketika meyakini semuanya wajib,
Berarti kan harus benar-benar hati-hati. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah. Tapi ini tidak membahayakan sholat. Atau kita meyakini bahwa di dalam sholat sebagian sunnah, sebagian wajib. Tapi kita tidak menentukan, maka itu tidak bahaya. Tapi ketika kita sudah menentukan, maka itu berakibat fatal. Sholatnya bisa tidak sah. Ruku, kemudian sujud, itu kan wajib. Duduk di antara dua sujud. Hafal rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat itu kalau diglobalkan ada 4. Ada rukun yang berupa perbuatan, ada rukun yang berupa ucapan, ada rukun yang di dalam hati, ada rukun maknawi, ada 4. Rukun yang ada di dalam hati niat. Kita harus hafal itu, niat. Kemudian rukun yang berupa ucapan ada berapa? 5. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, membaca sholawat, kemudian salam. Salam ini yang wajib hanya bacaannya saja, nolehnya tidak wajib. Takbir yang wajib juga hanya bacaannya saja. Mengangkat tangan tidak wajib. Bersedekap seperti ini juga tidak wajib. Jadi jangan gampang-gampang suudzon sama orang. Itu sholatnya kok tanpa seperti ini. Itu aliran sesat, bukan. Kita yang pikirannya sesat karena kurang ilmunya. Tidak apa-apa. Kemudian ada yang berupa gerakan. Apa itu? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Itu semuanya ada tumakninahnya itu. Kemudian rukun maknawi namanya tartib. Sehingga sholat kita tidak berpengaruh apa-apa ketika kita tahu ini sunnah, ini wajib. Dan kita ini kalau tahu ini sunnah, biar tidak was-was. Jadi walaupun ditinggalkan juga tetap sah. Paham? Kemudian sunnah yang syarat yang berikutnya adalah at-taharatu anil hadatsaini. Suci dari 2 hadas. Apa itu 2 hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Maka orang sholat tanpa berwudu tidak sah. Kecuali ada satu kasus di mana walaupun tanpa berwudu sholatnya boleh untuk melakukan sholat, tetap tidak sah. Tapi boleh untuk melakukan sholat. Bagaimana contohnya? Perjalanan, tidak nemu air, tidak ada debu, bajunya najis. Bedakan antara najis sama kotor. Karena kotor tidak mesti najis. Soalnya kadang-kadang ada orang itu salah paham. Orang kerja bangunan, kemudian tangannya, tubuhnya terkena semen macam-macam. Ketika ditanya kenapa kau tidak sholat, ini masih kotor semua. Syaratnya tidak harus bukan berarti syaratnya itu tidak boleh kotor, tapi tidak boleh najis. Karena tidak mesti kotor itu najis, tapi kalau najis pasti kotor. Jadi kalau tidak ada air, boleh dengan debu, dengan pembahasan yang sudah pernah dijelaskan. Maka orang yang sholat tanpa berwudu, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Contohnya yang paling gampang itu dalam perjalanan. Kemudian yang berikutnya at-taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Nah, ini yang penting ini. Suci dari najis. Baik bajunya, badannya maupun tempatnya.
Jadi tidak cukup badannya saja yang suci, tapi semuanya, badannya, bajunya, dan tempatnya. Misalnya ketika kita pada saat sholat, kemudian terkena najis, contoh yang paling gampang itu laki-laki. Misalkan pada saat sholat tiba-tiba kopiahnya terkena kotoran cicak, ada cicak menjatuhkan kotoran. Bagaimana sholatnya? Bagaimana sholatnya? Sah apa tidak sah? Tergantung. Kalau kita langsung buang kopiahnya, maka sholatnya sah. Tapi kalau kita biarkan, maka sholatnya tidak sah. Dibiarkan maka sholatnya tidak sah, harus dibuang. Kalau perempuan susah contohnya, karena nempel semua. Karena ini laki-laki kan auratnya antara pusar sampai lutut. Jadi kadang-kadang kalau orang tidak tahu juga itu repot. Kenapa kau tidak sholat? Saya tidak punya kopiah. Walaupun gundulan juga tidak apa-apa. Kenapa kau tidak sholat? Saya tidak punya sarung. Tidak sarungan kan juga tidak apa-apa sholat. Tidak harus sarungan. Perempuan kan juga seperti itu. Sholat tidak harus pakai mukena. Tidak harus. Pakai pakaian seperti ini juga boleh. Asal menutup aurat. Boleh-boleh saja. Tidak harus pakai mukena. Cuma mukena itu kan memang lebih didesain untuk sholat. Jadi lebih bisa menutup aurat. Dan tempat itu harus suci tempatnya. Ukurannya bagaimana? Ketika kita sholat tempatnya harus suci, tidak ada najisnya. Ini yang penting ini, biar tidak was-was. Tempat itu harus suci, tidak ada najisnya, sekiranya tubuh kita itu nempel ke tempat itu. Ketika tubuh kita nempel ke tempat itu dan tubuh kita itu nyentuh najis, maka sholatnya tidak sah. Contoh pada saat sujud, tangan kita seperti ini, kena najis. Atau lutut kita ini kena najis. Atau pada saat duduk menempel ke najis, maka tidak sah. Beda sekali contohnya misalnya pada saat sujud, kemudian pas tepat di mulut kita ada najis. Ini contoh yang ekstrim biar tidak was-was. Pas di mulut kita itu ada najis, tapi tidak nyentuh ke mulut kita, sholatnya sah. Atau pas tepat di hidung kita, tapi tidak nyentuh. Kering tidak apa-apa. Kering atau basah sama saja. Kering atau basah sama saja. Tidak apa-apa, selama tidak tubuh kita yang kita gunakan sholat tidak nempel ke najis itu. Ya sama, kalau nyentuh. Tinggal diinikan aja, dibuang aja. Dibuang aja. Jadi tidak apa-apa. Walaupun di sekitar situ tapi tidak nyentuh tidak apa-apa. Jadi yang membatalkan sholat itu ketika kita benar-benar nyentuh secara langsung. Kalau misalkan ditutupi pakai sesuatu, walaupun di bawahnya ada najis tidak apa. Contoh misalkan di sini ada banyaknya najis, kemudian ditutupi pakai plastik, kita sholat di atas plastik yang di bawahnya ada najisnya yang cukup banyak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama tidak tembus ketika itu basah. Apalagi kering. Saya contohkan yang basah kan plastik kan tidak kira tembus. Jadi tidak was-was. Maka harus benar-benar paham urusan najis di dalam pakaian, di dalam badan, dan di dalam tempat. Ada satu pembahasan juga, bagaimana ketika misalnya ada orang sholat, sedangkan di dalam bajunya atau badannya terdapat sesuatu yang najis, tapi dia tidak tahu. Atau dia tahu, kemudian dia lupa, dan dia sholat. Setelah sholat baru ingat, apa yang harus dilakukan? Dia wajib untuk mengulang sholatnya. Ketika memang dia tahu pada saat selesai sholat dan waktunya masih ada. Kalau waktunya tidak ada ya berarti wajib
qadha. Atau misalkan kita juga dihukumi sholatnya tidak sah ketika tubuh kita atau badan kita bersambung dengan sesuatu yang najis. Misalnya ada tali di dalam baju kita, kemudian talinya nyambung ke tempat pembuangan najis. Walaupun kita tidak menyentuh secara langsung, tapi berhubung itu nyambung kepada perkara yang najis, maka sholatnya juga tidak sah. Tapi contoh seperti ini kemungkinan jarang. Jarang contoh-contoh seperti ini. Yang sering terjadi itu urusan darah. Darah ini kan najis ya. Kalau ludah tidak najis. Jadi tidak apa ludah itu tidak najis. Bagaimana hukumnya darah ketika sholat? Ada darah itu yang bisa dilihat oleh mata, ada yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bagaimana yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka itu otomatis dimaafkan. Akan tapi jika bisa dilihat oleh mata, dilihat dulu. Jika darahnya itu dari orang lain, maka dimaafkan ketika darahnya sedikit. Dari orang lain itu contohnya gimana? Jadi dia sholat, di sampingnya orang yang tiba-tiba darahnya muncrat, kemudian kena ke kita. Bukan darah kita sendiri. Ketika itu darahnya sedikit, maka tidak apa. Sholatnya tetap sah. Tapi ketika dari diri kita sendiri, maka menurut Imam Romli tidak dimaafkan. Sedangkan menurut Ibnu Hajar kalau sedikit dimaafkan. Dan yang paling penting, walaupun darahnya itu banyak, itu tidak membatalkan sholat selama memenuhi 3 syarat. 1. Tidak dengan kesengajaan. Contohnya, pada saat sholat ada nyamuk yang menggigit di lutut. Kemudian pada saat sujud nyamuknya ini ketekan sehingga kemudian ada darahnya. Tapi kita kan tidak tahu, maka tidak apa. Beda dengan contohnya ada nyamuk gigit di sini, kemudian kita sengaja tepuk seperti ini, walaupun darahnya sedikit, najis, sholatnya tidak sah. Makanya kalau kita digigit nyamuk pada saat sholat, jangan dipukul. Bahaya. Karena ketika nanti keluar darah, walaupun cuma sedikit, sholat kita batal. Sebab apa? Kita memukul dengan sengaja. Yang kedua syaratnya, tidak bercampur dengan yang lain. Artinya tidak bercampur dengan darah bukan dari kita sendiri. Maka tetap sah sholatnya, walaupun ada darahnya di dalam tubuh kita atau di dalam baju kita. Yang ketiga, tidak berpindah dari tempatnya. Contohnya berpindah dari tempatnya gimana? Misalkan punya jerawat di sini. Punya jerawat di sini, di dahi. Kemudian pada saat sujud, keluar darahnya. Tapi darahnya tetap di area situ. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berpindah ke tempat yang lain, tiba-tiba ada di sini, di hidung, ini kan bukan pada tempatnya, maka tidak sah sholatnya. Sholatnya batal. Selama masih belum berpindah, maka tidak apa-apa. Ketika sudah berpindah, maka tidak sah sholatnya. Sholatnya batal. Jadi suci dari najis itu baik badannya, baik bajunya,
maupun tempatnya. Bagaimana sholat dengan memakai minyak wangi, parfum yang beralkohol? Boleh apa tidak boleh? Tergantung. Kalau ininya lebih banyak, bisa jadi najis. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa alkohol yang dicampur di parfum itu tidak sama seperti alkohol-alkohol yang lain. Jadi kandungannya itu tidak sama. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih hati-hatinya, kalaupun sholat pakai minyak wangi yang non alkohol, untuk lebih hati-hatinya. Kemudian yang ke berapa ini? Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nah, ini penting menutup aurat ini, terutama bagi perempuan. Kalau laki-laki insya Allah gampang. Menutup aurat itu ukurannya auratnya tidak kelihatan dari samping dan dari atas, bukan dari bawah. Dari bawah contohnya misalnya ada masjid atau musola lantai 2, tapi ininya bukan pakai tembok, bukan pakai ini cor-coran kayak gitu, tapi pakai bambu misalnya. Jadi dilihat dari bawah kelihatan misalnya. Maka itu bukan kemudian dikatakan tidak menutup aurat, karena ukurannya bukan dilihat dari bawah, tapi dari samping dan dari atas. Makanya harus benar-benar hati-hati ketika seorang perempuan sholat pakai mukena yang potongan, karena bisa jadi pada saat ngangkat seperti ini, ininya kelihatan, ya, kelihatan. Sedangkan auratnya perempuan di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan batasnya sampai mana? Sampai sini. Ini kebuka tidak apa-apa. Ini kebuka juga tidak apa-apa. Ya. Ini kebuka juga tidak apa-apa. Tapi harus benar-benar ini rapat. Khawatir nanti, kenapa mukenanya orang perempuan kadang ada talinya segini, nyambung ke sini, biar ini tidak turun. Itu paling aman tuh mukena yang terusan itu. Jadi ini tidak harus tertutup, ini tidak harus tertutup, biar tidak was-was. Ini tidak harus tertutup, boleh kebuka, tapi rata-rata harus tertutup ya. Nah, ini boleh kebuka, ditutup juga tidak apa-apa. Ini juga buka, ditutup pakai kaos tangan juga tidak apa-apa. Jadi itu harus hati-hati kalau dia pakai mukena potongan, karena bisa jadi ketika takbir seperti ini kelihatan. Atau misalkan laki-laki kelihatan dari atas, agak longgar seperti itu. Misalkan dia pakai sarung dan dia tidak pakai kaos atau baju, kemudian melorot, kelihatan dari atas sedikit ini pusarnya, maka itu juga tidak sah. Sholatnya batal. Harus benar-benar tertutup. Jadi ini tidak boleh kebuka, sedikit pun tidak boleh. Dan kaki harus tertutup kalau perempuan. Jadi laki-laki misalkan pada saat sujud itu kan kelihatan auratnya dari situ. Itu tidak dianggap itu. Karena aurat itu yang dilihat dari samping dan dari atas, bukan dari bawah. Dan sebenarnya ada pembahasan tersendiri tentang auratnya perempuan. Auratnya perempuan itu macam-macam. Auratnya perempuan di hadapan perempuan yang lain ada sendiri. Auratnya perempuan di hadapan suaminya la auratalahu. Tidak ada aurat. Bebas. Jadi suami di hadapan istri itu bebas. Tidak ada batasan. Istri di hadapan suami juga sama bebas. Tidak ada batasan. Tapi kadang-kadang perempuan itu lebih takut ke ustadz dibanding takut kepada Allah. Kok bisa? Kalau ada ustadz, ada ustadz pakai kerudung. Giliran sudah sudah pergi ustadz, buka polosan, gundulan. Padahal itu kan wajib menutup aurat. Mau ada ustadz, mau tidak ada ustadz, ya tetap wajib.
Jadi ada auratnya perempuan ketika bersama perempuan yang lain, atau ketika bersama mahramnya, atau ketika bersama laki-laki yang lain yang tidak ada hubungan mahram, atau bersama perempuan yang kafir. Itu ada sendiri pembahasannya nanti. Harus benar-benar menutup aurat. Menutup aurat di sini syaratnya yang paling penting adalah dua: menutup lekuk tubuh dan menutup warna kulit. Jadi kalau pakai sholat perempuan pakai celana ketat, walaupun pakai kaos kaki, pakai hijab syar'i, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Masih memperlihatkan lekuk tubuh, bentuk tubuh. Atau pakai pakaian yang transparan, maka itu juga tidak boleh. Dan yang perlu diingat, perempuan itu sholatnya tidak harus pakai mukena. Kadang-kadang saya nunggu mukenanya dipakai sama orang sehingga keluar waktu sholat. Atau waktu dalam perjalanan sibuk cari mukena ketika mampir di masjid. Nah, pakai mukena juga ada apa-apa, boleh. Yang penting memenuhi syarat, bajunya itu menutup aurat, benar-benar menutup aurat. Mungkin sampai di sini dulu, karena ini pembahasannya masih panjang. Barangkali ada yang mau bertanya? Iya. Silakan. Kan pertanyaannya bahwasannya keputihan itu tidak apa-apa ketika suci. Terus kenapa? Iya. Terus ketika dalam sholat, ketika keluar itu berhenti sholat atau di sholat? Ketika di pertengahan. Keputihan itu jadi sebelum kita sholat wajib untuk membersihkan. Setelah itu, setelah membersihkan dipakai pakai kapas atau semacam membalut. Itu harus sudah berusaha seperti itu. Kalau tidak berusaha, nanti berpengaruh kepada sholatnya. Harus berusaha dulu. Tapi kalau polos-polosan, tidak bisa. Nah iya kan, dia sudah tahu kebiasaannya sendiri. Jadi dia harus bisa memprediksi bagaimana keadaannya ketika sholat, biasanya itu keluar atau tidak. Harus berusaha dulu. Kalau tidak berusaha tidak boleh. Harus berusaha dulu. Ya. Ya kita lihat yang kelihatan aja. Kalau kelihatan tidak najis ya sudah, tidak usah repot-repot. Iya, tidak apa-apa. Kita itu tidak usah was-was. Kelihatan di situ tidak ada najisnya ya sudah, kita anggap suci. Atau kita sholat di satu tempat yang kita tidak tahu di situ najis atau tidak. Kayak gini tidak kelihatan najisnya sudah sholat. Tidak usah tanya ini najis atau tidak, cukup langsung sholat aja. Tidak usah repot-repot. Baju juga seperti itu. Kecuali kita memang benar-benar tahu, tadi saya itu lewat, di situ ada kotoran, ada najis, kemudian kena baju kita itu yang nempel ke tanah itu. Oh, itu sudah jelas, walaupun sudah hilang. Berarti kan kita tahu sendiri. Kalau udah tahu ya sudah. Tidak usah dicari tahu, apalagi pinjam mikroskop, tidak usah. Yang gampang-gampang aja. Ya. Bagaimana berjamaah pada imam yang ketika itu sudah diperingatkan itu kelihatan awalnya Ustaz. Masa iya juga di depan dan tidak ada depan yang sama juga di saat itu. Tapi sebelum itu sudah diperingatkan Ustaz. Itu punya soalnya kesalahan dan terus termasuk kategori jamaah apabila kan soalnya imamnya sudah tidak sah sholat ini. Kalau memang kita benar-benar tahu bahwa imamnya itu tidak sah, apa yang harus kita lakukan? Mufarokoh. Mufarokoh itu kita niat berpisah dari imam. Walaupun kita kenyataannya di belakang imam, kita niat tidak nyambung dengan imam.
hubungan kita sampai di sini saja. Kadang sebagian itu kalau perempuan kalau pakai mukena ininya itu sepatu gini. Terus yang gini itu udah diperingatkan sering masa sepatan diperingatkan. Ya makanya kalau sudah kita yakin bahwa imamnya itu tidak menutup auratnya tidak memenuhi syarat, maka kita jangan bermakmum kepada orang itu. Atau kalaupun misalkan tetap ngotot, ya kita sholat sendirian, mufarokoh, tidak niat berjamaah dengan imam. Walaupun kenyataannya kita di belakangnya imam, tapi kita tidak niat mengikuti imam. Dan itu imam itu harus benar-benar jujur. Ketika misalkan ada auratnya yang kebuka dan dia baru sadar setelah sholat, harus benar-benar jujur kepada makmumnya. Biar nanti diulang sholat lagi. Kenapa? Karena nanggung dosanya makmum. Ya kalau makmumnya cuma satu. Kalau makmumnya banyak, resiko jadi supir. Iya, jadi imam itu dikira ada berat itu. Kadang-kadang juga gengsi imam itu. Dia pada saat sholat keluar angin, tapi tidak jujur sama makmumnya. Sehingga menanggung dosanya banyak orang. Dia harus jujur. Dikasih tahu bahwa tadi sholatnya ada yang membatalkan, maka kita harus mengulang kembali. Harus jujur. Ya. Kenapa? Apa itu? Iya. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan di dalam berbuat baik, baik kepada orang kaya maupun kepada orang miskin. Harus sama-sama kita tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan. Ya, yang butuh bantuan ya dibantu. Walaupun kaya, kalau butuh bantuan ya dibantu. Walaupun miskin, kalau misalkan tetap butuh bantuan, tetap kita bantu. Tidak boleh membeda-bedakan secara sosial, status sosial tidak boleh membeda-bedakan. Bahkan kepada bukan orang Islam pun, kalau butuh bantuan, kalau sakit, kita sebagai orang Islam wajib untuk menjenguk. Apalagi kita kenal. Ketika ada yang butuh bantuan dari orang yang bukan Islam, kita tidak dosa kok membantu. Selama tidak ada hubungannya dengan keyakinan kita. Murni dalam judul kemanusiaan kita. Boleh. Apalagi sama orang Islam. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi urusan undangan. Kalau diundang sama orang kaya, datangnya lebih awal. Giliran diundang sama orang yang miskin, datangnya belakangan. Ini kan namanya membeda-bedakan. Justru Rasulullah itu lebih suka bergaul dengan orang-orang miskin dibanding orang-orang kaya. Karena sering bergaul dengan orang kaya itu akan menimbulkan sifat sombong dari kekayaannya itu. Beda dengan bergaul dengan orang-orang miskin. Gengsi kalau bergaul sama orang kaya. Orang kaya yang memang dia tidak bisa menjaga dari kekayaannya itu. Ketularan sifat sombongnya. Itu gimana maksudnya ketingkatan keimanan? Oh iya gini misalnya, kalau misalkan kita harus memilih misalnya, sama-sama butuh bantuan, satunya orang berilmu, satunya orang tidak berilmu, maka kita lebih mendahulukan orang yang berilmu. Satunya masih ada hubungan keluarga, satunya tidak ada hubungan keluarga, maka kita lebih mendahulukan orang yang ada hubungan keluarga. Itu, walaupun sama-sama butuh bantuan. Tapi kita ini untuk membantu itu semua orang, semua kalangan boleh. Tidak harus orang Islam, bahkan orang kafir pun boleh kita membantu. Tapi untuk mendahulukan kayak tadi itu, sama-sama butuh bantuan, sama-sama butuh pinjaman uang. Orang berilmu satunya tidak apapun. Tidak harus kepada orang Islam, tidak harus kepada orang miskin, kepada orang kaya pun juga kita boleh untuk membantu. Ya, terakhir ya.
Ya tidak apa-apa. Kenapa? Yang penting kan dia sudah dibersihkan lukanya, kemudian diperban. Yang tadi itu, selama darahnya tidak berpindah dari tempat semula, maka itu tidak apa-apa. Atau tidak bercampur dengan darah orang lain. Atau misalkan itu tidak dengan perbuatan kita sendiri, artinya keluar sendiri karena memang sudah parah, itu juga ada apa-apa. Yang penting memenuhi 3 syarat tadi. Atau misalkan di tempat-tempat sujud, anggota-anggota sujud. Jadi pada saat sujud kita harus nempelkan dahi ke lantai, walaupun nanti harus mencet ininya juga tidak apa-apa. Selama tidak berpindah ke anggota yang lain. Misalkan sudah di sini misalkan, ini sudah beda tempat, maka tidak sah. Kenapa? Mukena? Ya tidak apa-apa. Sajadah. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kan memang harus kena lantai kan? Oh, tidak apa-apa. Itu karena memang susah untuk dihindari di sini. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan lain dilanjut di grup. Karena nanti ini apa? Biasanya kadang-kadang ada yang download. Kalau terlalu lama waktunya nanti kasihan, nanti panjang. Ininya apa? Sisinya terlalu besar. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan pada besok hari. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.